Man ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa memulai sesuatu sebelum saatnya, maka dia dihukum untuk tidak mendapatkannya. Dia satu kampus nih, kemudian dibawa jalan-jalan pacaran, jalan hubungan, kemudian jalan-jalan tepi pantai. Mungkin dia pegangan tangan, mungkin ciuman pipi juga, na'udzubillah. Kalau dia sudah melakukan hal seperti ini, ingat kata ulama tadi, uqiba bi hirmanihi. Bisa jadi nanti dia dihukum untuk tidak mendapatkannya. Pasti ada saja yang menghalangi perjodohan mereka. Kenapa? Karena mereka tergesa-gesa untuk memulai sesuatu yang belum boleh dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa semuanya, bertemu kembali dengan Curhat Keluarga Sakinah, yang mana channel ini kita bentuk untuk bisa menghadirkan kisah-kisah, menghadirkan wacana-wacana dan kajian-kajian yang berhubungan dengan keluarga, yang mana kita harapkan channel ini bisa membantu kita untuk bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan dengan menonton video dalam channel Curhat Keluarga Sakinah ini, kita bisa menjalankan kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Di mana di dalam channel ini nanti Ustazah akan bertanya kepada Ustadz mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, agar kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah pedoman untuk bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan sekitar keluarga atau curhat keluarga, silahkan dibuat di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain. Untuk tema hari ini, kita akan bertanya mengenai permasalahan jodoh. Kita tahu ya Ustadz, ada orang yang bertahun pacaran, tetapi tidak menikah juga. Maksudnya tidak berjodoh juga. Gitu. Tidak bertemu ya? Tidak bertemu mereka dalam sebuah pernikahan. Gitu. Padahal mereka udah bertahun-tahun pacaran, udah kian kemari pergi berduaan. Gitu. Dan kemudian ada juga orang yang baru saja kenal, kemudian bertemu, dan mereka berjodoh. Langsung menikah gitu? Ya, mereka langsung menikah. Ada juga orang yang diperkenalkan, atau yang dipertemukan, atau yang dita'arufkan oleh seseorang, kemudian mereka cocok dan berjodoh gitu. Dan kita juga melihat di tengah masyarakat itu banyak mereka yang berpacaran bertahun-tahun, udah kesana kemari berduaan, udah dekat banget. Gitu. Mungkin ada lebih itu lagi ya, lebih parah lagi, mungkin sudah melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam Islam ya. Udah melakukan hubungan yang melebihi dari sekedar teman gitu ya. Mungkin pegang tangan misalnya kan. Tetapi ternyata setelah bertahun-tahun mereka bersama, ternyata tidak menikah, tidak berjodoh, tidak dipersatukan oleh Allah dalam satu keluarga gitu. Ini gimana ini Ustaz tentang rahasia jodoh ini? Mungkin di video kali ini Ustazah akan bertanya kepada Ustadz mengenai persoalan rahasia jodoh ini. Bagaimana dalam pandangan agama tentang rahasia jodoh ini Ustaz? Apakah betul untuk orang yang baik itu jodohnya juga orang yang baik? Oh ya jelas ya, ada dalilnya. Atau mungkin ada orang yang seorang ustadz tapi malah mendapatkan seorang perempuan yang mungkin belum baik dalam pandangan ini gimana nih Ustaz? Apakah benar seperti itu atau gimana nih dalam masalah persoalan jodoh ini dalam Islam Ustaz? Oke, terima kasih kepada Ustazah Ana yang sudah memberikan pertanyaan, dan saya rasa pertanyaan ini sangat penting untuk dicerna atau didengarkan oleh generasi muda yang belum menikah. Dan bagi yang sudah menikah pun insya Allah juga akan bermanfaat mendengar video ini. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mengenai permasalahan jodoh tadi, ada orang yang sudah bertahun-tahun menjalin hubungan atau kita sebut dengan istilah pacaran ya. Tetapi tidak sampai ke pelaminan, hanya putus di tengah jalan, berakhir di tengah jalan. Ada juga orang yang baru bertemu, kemudian tidak lama, tidak pakai lama, kemudian tunangan berjodoh. Ya, ini kita harus
dalam Islam itu kita harus mengetahui ada yang namanya qada dan qadar. Qada dan qadar. Bahkan itu merupakan bagian dari rukun iman kita. Yang terakhir, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Jadi qada dan qadar itu bedanya, Mas? Ya, jadi qada itu merupakan ketetapan Allah sejak dahulunya, tetapi belum terjadi. Dan qada ini tidak bisa dirubah. Seperti dia lahir menjadi seorang laki-laki, pria, kelaminnya laki-laki, berjenis laki-laki ya. Kemudian misalnya dia apa lagi? Putih ya. Qada putih, nggak bisa dicat itu anak. Tapi ada obat untuk bisa menjadi putih, Ustaz. Tapi kalau aslinya sudah hitam nggak bisa. Seperti saya ini, walaupun sudah berangkat ke Mesir ya, tapi tetap aja hitam-hitam manis, tapi ada manisnya lah. Jadi qada itu nggak bisa dirubah. Dia jenis kelamin laki-laki, perempuan, putih, rambut keriting, rambut lurus, rambut coklat, bermata biru, itu sudah merupakan qada, ya, qada ketetapan Allah. Kemudian qadar itu sesuatu yang sudah terjadi. Bisa dirubah. Ada dari kelompok Jabariyah, ada juga dari Qadariyah. Jabariyah ini adalah kaum vitalis yang mereka mengatakan bahwasannya manusia ini tak ubahnya seperti wayang di tangan para dalang. Menjalankan saja, itu Jabariyah. Seperti apa tadi? Wayang di tangan dalang. Jadi manusia ini mau diarahkan kemana, mau ke muka, ke belakang, ke kiri, ke kanan, itu tinggal diarahkan oleh dalangnya. Dalangnya. Jadi manusia ini hanya sebagai objek apa? Penderita aja. Mau diarahkan kemana. Nah, ini pemahaman Jabariyah. Ya, kemudian Qadariyah. Qadariyah ya. Qadariyah ini kebalikan itu. Mereka mengatakan bahwasanya Tuhan tidak ikut campur dalam mengatur kehidupan manusia. Manusia sendiri yang menentukan hidupnya sendiri. Mau dia bahagia, mau dia sengsara, mau dia sakit, mau dia sehat, dia sendiri yang menentukan, katanya. Ini pemahaman Qadariyah. Jadi bertolak belakang ya. Kalau Jabariyah, Allah yang mengatur semuanya. Mereka hanya tinggal menjalankan. Jadi masalah jodoh ini perlu adanya ikhtiar. Berarti ke qadar, bisa diusahain gitu ya? Bisa. Doa itu bisa merubah takdir. Ya, jadi dalam menentukan jodoh ini, manusia juga mempunyai usaha untuk memilih, untuk menentukan pasangan hidupnya. Seperti itu. Terus ya gimana dengan pendapat orang bahwa jodoh, rezeki, maut itu udah ditentukan Allah? Itu masuk qada tadi. Tapi belum bertemu di qadarnya. Jadi qadar itu mestilah ada usaha manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan atas dirinya. Dia berusaha untuk sehat, tentu dia makan obat, dia olahraga yang cukup. Kemudian dia lakukan saran-saran dokter agar dia sehat. Ketika ada bencana datang, ketika ada banjir, kemudian dia lari, naik ke puncak gunung misalnya kan. Untuk apa? Agar terhindar dari musibah. Apabila dia berdiri saja, berarti dia paham Jabariyah tadi. Ya kalau mati menurut Allah ya mati. Jadi masalah jodoh ini perlu ada ikhtiar. Usaha dari manusia, begitu Ustazah. Jadi untuk mendapat yang terbaik, kita harus berusaha juga. Yang terbaik. Jadi Ustazah dulu dapat suami baik ini kenapa? Karena Ustazahnya juga baik. Pede sekali. Suami siapa? Itu ikhtiar tadi Ustaz, usaha tadi. Ya. Minta yang terbaik. Ya. Jadi pemirsa, kita ini dulu sebenarnya pernah satu sekolah ya. Satu sekolah, tetapi
belum ada yang zuknya. Ya, kita pernah lihat-lihat pandang-pandangan, bahkan debat juga. Ya, tetapi kita nggak pernah mengungkapkan saya suka kepada kamu. Nah, ya, ini kita berbicara ada kitab juga. Kita nggak bohong. Jadi teman-teman jangan anggap ini Ustaz nih sama Ustazah ini pacaran dulu. Enggak. Kami nggak pernah pacaran. Tetapi Allah pertemukan kita setelah sekian tahun tidak berjumpa, tidak bertatap muka. Ketika saya di Mesir, kemudian Ustazah di UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian ada aja yang bisa membuat kita berkomunikasi, akhirnya tidak menunggu waktu lama, hanya sebulan, langsung khitbah. Jadi, ya, dan nggak lama-lama. Itulah yang disebut dengan jodoh tadi. Jadi, kenapa saya sudah lama pacaran, tidak jadi sampai ke pelaminan? Ya, karena itu belum jodoh Anda. Ya. Jadi, itu belum takdir Anda berpasangan dengan dia. Apalagi kalau Anda, ya, apalagi kalau saudara-saudara semua, adik-adik semua, melakukan suatu hal yang dilarang oleh agama. Dan ini sangat bahaya. Ada kata seorang ulama, katanya, Man ajjala bisya'in qabla awanihi, ukiba bihirmanihi. Ya. Siapa yang tergesa-gesa memulai sesuatu sebelum saatnya, maka dia dihukum untuk tidak mendapatkannya. Artinya apa, Ustazah? Ya, dia ajala bisya'in. Artinya ketika dia terburu-buru untuk mendapatkannya, artinya dia satu kampus nih. Kemudian dibawa jalan-jalan pacaran, jalan hubungan, kemudian jalan-jalan tepi pantai. Mungkin pergi juga ke tempat kos perempuan ini atau tempat kos laki-laki. Mungkin dia pegangan tangan, mungkin ciuman pipi juga, na'udzubillah. Kalau dia sudah melakukan hal seperti ini, ingat kata ulama tadi, ukibah bihirmanihi. Bisa jadi nanti dia dihukum untuk tidak mendapatkannya. Ya, dia ingin menikah, ingin memiliki si wanita ini, tetapi dihalangi, dihukum. Kenapa? Mungkin itu bentuk hukuman untuk dia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia belum halal sudah pegang-pegangan tangan, dia sudah belum halal sudah pergi berdua-duaan. Jadi ini nanti suatu saat bisa jadi terhalang. Mungkin dari segi ketika ta'aruf, ya, ketika pergi ke rumah family, kemudian mamanya nggak setuju, atau orang tuanya nggak setuju, atau adiknya nggak setuju, kakaknya, abangnya, pasti ada saja yang menghalangi perjodohan mereka. Kenapa? Karena mereka tergesa-gesa untuk memulai sesuatu yang belum boleh dilakukan. Ada juga yang mengatakan, saya baru berjumpa, baru 1 minggu berjumpa, kok bisa langsung khitbah, orang tua lancar, pihak laki-laki, perempuan, keluarganya semua cocok, sangat setuju, bahkan menginginkan cepat pernikahan dilaksanakan, karena mereka sesuai dengan jalur. Mereka berdoa, menjaga ta'arufnya hanya sekedar ngomong yang pantas-pantas saja, tidak melebihi, tidak ada mengirim kata-kata S, Y, N, G itu. Belum boleh ya? Belum boleh. Kalau udah khitbah belum boleh juga? Belum. Bahkan setelah khitbah pun ya, nggak boleh ngirim kata-kata S, Y, G itu. Pantasan lah Ustaz jauh-jauh dari Mesir pulang biar cepat-cepat gitu. Ya. Ini kan orang banyak sekarang ini. Ya, ini orang banyak sekarang belum apa-apa, SEG-nya mungkin 100 kali. SEG. SYG ya. SYG-nya sudah 100 kali dalam sehari dikirim. Ya Allah. Nah, tentu terhalang dia mendapat. Kalau beneran pun jodoh, nanti kalau udah menikahnya tuh hambar udah gitu hambar, ya. Jadi kata SYG itu nggak ada zuknya lagi gitu. Nggak ada zuk lagi karena udah Iya. di apa? Biasa. Udah biasa. Kemudian ada satu lagi Ustazah. Agar kita mendapat pasangan yang baik itu, agar kita mendapatkan, kalau perempuan mendapatkan suami yang ideal, suami yang betul-betul bisa menjadi pengayom, pemimpin di rumah tangga itu, dia harus baik juga dulu. Perempuannya harus baik juga, harus solehah juga. Jangan dia seperti ini, saya ingin mendapatkan suami ustadz, saya ingin mendapatkan suami baik, saya ingin mendapatkan suami pengusaha yang soleh, sementara dirinya penuh maksiat. Dia biasa aja duduk-duduk dengan laki-laki lain, bisa aja bercanda, pegang-pegang tangan, ya, pokoknya bebas pergaulannya. Sementara dia menginginkan
suami yang imam yang baik. imam yang baik, nggak mungkin. Begitu juga sebaliknya. Kenapa dapat ustazah? Masya Allah. Karena ustadz juga karena saya juga seorang ustadz ya. Jadi seperti begitu pun seorang suami ya. Seorang suami laki-laki maksudnya. Kenapa kalau dia ingin memiliki seorang istri yang solehah, dia harus solehkan juga dirinya terlebih dahulu. Dia harus menghindarkan berbagai bentuk maksiat agar dia mendapat seorang istri yang solehah juga. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa kita ingin ingin sebuah kemuliaan, sebuah keistimewaan, sementara kita tidak menempuh jalannya. Ada saatnya itu. Terjun naja walan tasluk masalikaha. Engkau menginginkan keberhasilan, engkau menginginkan kesuksesan, sementara engkau tidak menempuh jalannya. Fa inna safina la al-yabas. Kapal itu tidak akan pernah berlayar di daratan. Artinya, orang itu tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah mendapatkan istri soleha, tidak akan dapat mendapatkan suami yang soleh kalau dia tidak memulai terlebih dahulu untuk mensolehkan dirinya atau mensolehahkan dirinya. Jadi, kalau saja mau bukti, silahkan dicoba lihat di surat An-Nur ayat 26. Coba Ustazah baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Itu aja cukup ya. Coba Ustazah. Masih ada. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Itu kan jelas sekali itu. Al-khabithatu lil-khabithin. Perempuan yang baik. Mana yang baik? Khabithat. Perempuan yang jelek. Jelek ya. Perempuan yang keji. Perempuan yang keji. Untuk laki-laki yang keji. Yang keji juga. Laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Watayyibin tadi, watayyibat itu. Perempuan yang baik Untuk orang yang laki-laki yang baik juga. pula. Jadi Allah itu Maha Adil. Gak mungkin diletakkan, dipasangkan seorang hafizah memiliki suami yang berandal gitu. Mungkin kalau ada satu-satu ya, mungkin ada satu. Oke, pemirsa channel Curhat Keluarga Sakinah, Ustazah bertanya, Ustaz menjawab. Itu tadi persoalan sekitaran jodoh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita bersama untuk bisa menjadikan keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kepada teman-teman dan sahabat Curhat Keluarga Sakinah, kami harapkan dukungannya untuk bisa mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang, dan kita juga bisa memberi banyak manfaat kepada pemirsa semuanya, dan kami juga semakin semangat buat video-video yang lain yang akan bermanfaat bagi kita bersama, sehingga kita bisa belajar untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Jangan lupa di subscribe, share, dan like. Kemudian juga apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan insya Allah kita akan mencoba untuk bisa memahami dan menjawabnya nanti. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.